Halo anak-anak, kembali lagi dalam mata pelajaran agama untuk kelas 11. Di subbab yang pertama kita belajar mengenai gereja sebagai umat Allah. Semoga dengan mempelajari gereja sebagai umat Allah, kita semakin terlibat dalam kehidupan menggereja. Dan semoga motivasi kita dalam melayani Tuhan itu sungguh-sungguh murni. Artinya apa? Kita terlibat dalam gereja itu untuk melayani Tuhan, untuk sarana kita dalam bersyukur atas kasih Allah kepada kita. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas subbab yang kedua, yaitu tentang gereja sebagai persekutuan terbuka. Nah, keterbukaan ini memperlihatkan kesiapan gereja yang ingin berdialog dengan agama dan budaya manapun, serta berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Nah, ini ada perubahan cara pandang tentang model gereja. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja kita pahami dengan begitu piramidal, bahwa yang sedikit berada di atas dan menguasai yang di bawah. Sedikit, tetapi menguasai. Dalam pola pikir demikian, hierarki inilah yang berkuasa menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Sedangkan kaum awam atau umat pada umumnya tinggal mengikuti. Nah, inilah modelnya. Ini disebut dengan struktural hierarki piramidal. Di sini ada paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, dan terakhir ini adalah yang terbanyak, yaitu umat Allah atau awam. Nah, yang termasuk dalam hierarki itu ada paus, uskup, dan imam atau kaum tertabis, ya. Jadi di sini seringkali condong soal hierarki yang berkuasa. Maka ini ada beberapa hal yang menonjol dalam hierarki piramidal. Yang pertama, hierarki menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Ini kalau di Jawa, ya, dulu pastor itu menjadi segala-galanya. Pastor itu sangat dihargai sekali, ya, bahkan sampai sekarang ya pastor itu tetap dihargai. Kalau dulu kalau tidak perkataan pastor tidak akan dilakukan. Maka di sini sangat menonjolkan bagaimana hierarki itu sangat berperan penting menentukan segala sesuatu bagi gereja, dan umat mengikuti keputusan dari hierarki. Kalau pastor bilang A, ya harus dijalankan A. Nah, maka disebut dengan pastor sentris. Dan hierarki atau pastor itu menjadi pusat gerak gereja. Ini dulu ketika piramidal, ya. Jadi semuanya itu apa-apa adalah hierarki. Memang tertata rapi gitu ya. Dan sangat organisatoris tadi. Nah, hampir identik disamakan dengan gereja itu sendiri. Artinya apa? Bahwa hierarki, keberadaan paus, uskup, imam itu sangat menentukan gerak gereja itu sendiri. Dan keputusan hierarki, adanya hierarki itu disamakan dengan gereja itu sendiri. Bahwa mereka yang tertabis itu memegang kepemimpinan dan mengendalikan gereja dengan cakupan wewenang yang luas. Biasanya karena lebih mementingkan aturan, gereja menjadi statis dan syarat akan aturan. Nah, itu anak-anak. Maka ini yang bisa kita lihat dari gambar ini. Ini sebenarnya gereja di sini, ya. Ini banyak sekali, ada yang di dalam gereja. Ini saya ibaratkan ini adalah gereja. Ada yang di luar, ya.
Maka saat gereja sebelum Konsili Vatikan kedua yang terkenal itu adalah ini slogan Extra Ecclesiam Nulla Salus. Artinya apa? Bahwa di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Artinya keselamatan itu hanya dalam gereja. Maka tidak menganggap bahwa dalam agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu ada keselamatan. Gereja sangat menutup diri, eksklusif. Yang bisa menyelamatkan hidup itu yang dalam gereja gitu. Gereja sangat memegahkan diri dan bersikap triumfalistik gitu, memegahkan diri. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya waktu itu. Maka yang ditekankan soal iman dan moral sebelum Konsili Vatikan II itu. Nah, kemudian disitulah mulai pembaruan ketika Konsili Vatikan kedua. Nah, ini gambar ini ingin menunjukkan sebuah sidang. Di sini dihadiri oleh para dewan para uskup, lalu ada kardinal, ada para imam, ada beberapa umat juga yang ikut dalam Konsili Vatikan kedua. Yang pandangan gereja yang awalnya piramidal akhirnya mulai ada keterbukaan dan pembaruan cara pandang. Nah, lebih kristosentris seperti apa nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Dan gereja bukan lagi piramidal tapi lebih diubah menjadi kristosentris, bahwa Kristus pusat hidup gereja, ya, di mana para hierarki, biarawan biarawati, umat mengambil bagian tugas Kristus. Ambil bagian tugas Kristus ini menjadi sangat penting, karena yang ambil bagian bukan hanya soal hierarki tetapi semuanya. Dan gereja terbuka dan rela berdialog bagi sesama dan didasari oleh persaudaraan yang penuh kasih. Kata kasih yang menjadi hal penting dalam hal ini, karena apa? Kasih bukan hanya untuk sesama yang beragama Katolik atau dalam gereja, tetapi kasih itu sampai kepada semua orang yang ada di luar gereja Katolik. Nah, bagaimana keterbukaan itu? Maka kita masuk ke gereja sebagai persekutuan umat terbuka. Nah, ini yang tadi awalnya piramidal sekarang seperti ini, melingkar gitu ya. Gereja umat Allah model persekutuan umat. Nah, di sini yang dinamakan dengan kristosentris. Kristuslah pusat hidup gereja. Nah, di sini Kristus dan ada imam, uskup, awam, dan biaran biarawati. Jadi semuanya berpusat pada Kristus, tidak lagi hanya berpusat pada uskup, imam, bukan. Tetapi uskup, imam, paus, awam, biarawan, biarawati itu terpusat pada Kristus, dan mereka ikut ambil bagian dalam tugas Kristus. Kita lanjut. Nah, di sini ada pembaruan aggiornamento, atau artinya membuka jendela selebar-lebarnya seperti yang digambarkan oleh Paus Yohanes ke-23 yang saat itu Konsili Vatikan kedua membuka jendela. Itu aggiornamento, yang supaya ada angin masuk ke gereja dan dari gereja keluar. Jadi diperbarui, yaitu melihat dunia dan melayani dunia sesuai dengan zamannya, yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Nah, di sini memang akhirnya umat punya hak dan wewenang yang sama
karena dalam konteks sebagai kristosentris, tetapi tetap ada batasnya. Ya sebagai awam ya menjalankan tugas sebagai awam, dan sebagai imam menjalankan tugas sebagai imam. Tentu umat tidak bisa memimpin misa, yang memimpin misa adalah pastor, maka ini harus tahu juga batas-batasnya. Khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki, misalnya ikut terlibat dalam karya sosial, membantu imam dalam hal-hal liturgi, misalnya menjadwalkan petugas kor, lalu kemudian ikut terlibat dalam mesdinar. Jadi ada tugas-tugas khusus yang memang harus ada batasnya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kitab suci dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Apa itu? Saya akan bacakan, yaitu cara hidup jemaat. Ada kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya ke depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu anak-anak, itulah cara hidup jemaat perdana atau umat perdana. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama bahwa dalam cara hidup jemaat perdana itu ada segala sesuatu itu ternyata menjadi milik mereka bersama. Ada tadi yang mengatakan bahwa Yusuf yang disebut oleh para rasul Barnabas itu menjual ladang miliknya yang kemudian diletakkan di depan kaki para rasul. Di situ ada persekutuan, di situ ada kepedulian untuk saling membagikan, dan di situ didasari ini hidup dalam persaudaraan yang penuh kasih, saling memberi dan menerima sesuai kebutuhan. Lalu kemudian terbuka untuk semua orang. Jadi mereka sudah mulai membuka diri, tidak lagi terkungkung dalam kelompok tersebut, tetapi sudah mau bersama-sama terlibat dalam kehidupan dan situasi sosial ekonomi. Selain juga kemarin dalam gereja sebagai umat Allah itu adalah mereka berdoa, berkumpul, memecahkan roti. Nah, selain itu ternyata dalam cara hidup jemaat perdana itu dalam gereja sebagai persekutuan terbuka, ternyata mereka juga memperhatikan hal-hal selain berdoa dan memecahkan roti, yaitu soal hidup bersama yang penuh kasih, saling berbagi, saling peduli terhadap hal sosial ekonomi. Itu yang menjadi dasar mengenai gereja sebagai persekutuan terbuka. Semoga ini memperjelas kita untuk membedakan antara gereja dalam konteks piramidal yang menekankan soal pastor sentris, yang kemudian berubah menjadi lingkaran
yang menjadi pusatnya adalah Kristus atau disebut Kristosentris. Semoga anak-anak bisa membedakan gereja sebelum Konsili Vatikan kedua yang piramidal dan gereja setelah Konsili Vatikan kedua yang Kristosentris atau melingkar. Kristus menjadi pusat. Itulah perbedaannya dan ini menjadi dasar di mana gereja awalnya eksklusif, ekstra, Ecclesia Nulla Salus, sekarang menjadi inklusif, bahwa di luar gereja ada keselamatan dan gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi dunia itu sendiri. Ya, dunia dengan segala masalah, dengan segala hal yang baik, dengan segala perkara, gereja ikut terlibat di dalamnya. Gereja mau masuk ke zaman, gereja mau masuk ke relung dan permasalahan dunia. Karena apa? Karena gereja itu menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Dan tanda dan sarana ini yang sering kita sebut dengan sakramen, bahwa ingin menghadirkan Allah sebagai sarana Allah yang menyelamatkan bagi dunia. Dan ini sangat penting karena kalau tanpa keterlibatan dunia kepada dunia, gereja saya kira tidak berarti apa-apa. Karena Kristus hadir untuk dunia, maka gereja juga hadir seperti Kristus untuk dunia. Dan di situ sebenarnya dalam dokumen Konsili Vatikan kedua itu dikatakan pula bahwa di luar gereja terdapat keselamatan. Akhirnya menyadari bahwa di luar gereja itu ada keselamatan, maka gereja menjadi inklusif, tidak eksklusif. Nah, ini yang sangat menarik. Nah, setiap anggota gereja dengan caranya terlibat dan menggulati persoalan dunia. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana biarawati Katolik ini menyalakan lilin bersama umat Muslim, salah satunya gitu ya. Ini dalam kegiatan mungkin memperingati 17 Agustusan atau apa gitu ya. Ini bagaimana menggeluti persoalan dunia sesuai dengan cara masing-masing umat. Ada yang di bidang perpolitikan misalnya gitu ya, seperti FX Rudi, Pak Rudi sebagai wali kota Solo. Itu sebagai orang Katolik dia terlibat dalam persoalan dunia dan konteks secara lokal adalah warga Solo ya. Lalu kemudian gereja perlu menyadari pentingnya keterbukaan baik semua orang, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan. Karena umat Katolik itu tidak hidup dengan umat Katolik saja, tetapi juga dengan orang yang beragama lain. Ya, contohnya saya sendiri. Sekarang saya tinggal di sebuah perumahan yang saya tinggal tidak hanya dengan orang yang beragama Katolik. Boleh dikatakan saya tinggal sebagai umat Katolik hanya sendirian, yang lain beragama Muslim. Ya, rumah saya itu sebagai ciri khas Katolik dan sebagai mohon berkat dari Allah, maka di depan pintu saya pasang salib. Dan tetangga-tetangga saya yang Muslim juga tahu. Tapi saya mau terlibat dengan mereka, mau bergaul dengan mereka, ikut kerja bakti. Akhirnya ya mereka juga welcome dengan saya. Itu salah satu bagaimana saya terbuka dengan orang lain dari hal sederhana. Itu ya. Nah, lalu bagaimana kita mau diajak untuk membuka dialog dan kerjasama? Maka hal konkret dari cerita saya tadi itu merupakan salah satu dialog dan kerjasama. Saya ikut kerja bakti, saya ikut ronda, ya, ikut iuran bulanan untuk RT RW gitu. Itu menjadi sarana saya untuk membuka diri saya. Maka meskipun saya Katolik di komplek ini, saya merasa nyaman karena mereka juga saudara saya. Nah,
dalam dialog itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah dialog iman. Nah, ini dialog iman ya. Di sini ada pastor, kemudian pendeta, ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz, ada biksu. Dialog iman ini ingin menunjukkan bagaimana belajar mengenai iman yang lain, tapi bukan mencari kejelekan. Tapi kalau dosen saya waktu itu mengatakan, ya kita berdialog itu mencari hal yang baik, bukan mencari hal yang buruk gitu. Lalu yang kedua itu adalah ini dialog kehidupan. Nah, ini tegur sapa, itu dialog kehidupan itu. Contoh, saya bertemu dengan tetangga saya gitu ya. Halo bro, mau kemana? Hati-hati ya. Salah satu contoh dialog kehidupan. Nah, ini yang juga saya lakukan dalam dialog karya. Dialog karya misalnya bekerja bakti, gotong royong. Ini adalah bersih-bersih selokan, bersih-bersih jalan, ya kan? Itu menjadi sarana untuk membangun kerjasama dan dialog dalam rangka mewujudkan gereja yang terbuka. Bahwa tidak hanya soal di organisasi dalam konteks di dalam gereja, tetapi juga gereja keluar melalui anggota-anggotanya yang terjun langsung ke dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya karya keselamatan itu menjadi nyata. Bukan hanya di dalam gereja sendiri, tapi bahwa kita sama-sama merasakan kedamaian. Nah, ini bagaimana cara gereja berdialog? Caranya yang membuka diri. Dialog dengan agama lain ada 3, entah dialog karya, dialog iman, maupun dialog kehidupan. Lalu kemudian dan kerjasama secara aktif, yaitu membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Coba kalau 3 dialog itu tidak dilakukan, pasti orang akan merasa terasing. Orang akan merasa terancam hidupnya. Mau kemana saja, wah saya hanya Katolik sendirian nih di sini. Orang tidak akan merasa nyaman, orang tidak akan merasa damai. Begitu pula kalau saya tidak keluar dari zona nyaman saya, maka di sini tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan. Dan orang juga akan was-was. Jangan-jangan itu orang yang beragama Katolik itu nanti macam-macam, atau orang yang beragama ini nanti akan macam-macam. Maka akan saling menimbulkan kecurigaan. Maka dengan hal ini gereja diajak untuk berdialog. Gereja itu siapa? Ya kita ini yang sudah dibaptis, yang kemudian masuk dalam gereja, yang kemudian kalau dalam Ekaristi di akhir itu dikatakan pergilah kamu diutus. Kita sebagai anggota gereja itu diutus untuk apa? Ya untuk berdialog, membangun keadilan, membangun kedamaian, dan membangun kesejahteraan. Nah, anak-anak, maka sebagai pertanyaan yang nanti silakan dijawab, apa rencana dan aksimu untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun masyarakat yang adil, damai, sejahtera di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Apa rencanamu dan apa aksimu? Semoga anak-anak bisa menangkap dari kisah yang saya ceritakan tadi. Silakan nanti direnungkan kemudian dijawab. Nanti akan saya bagikan link untuk menjawab pertanyaan itu. Ini sebagai tugas. Terima kasih, Tuhan memberkati.